Awal. Nah, ini sudah. Kenapa lama sekali, Wal? Lama di jalan, Bu, lama di udara. Ya. Delay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung. Baik, sudah bergabung bersama kita. Bapak Sahril selaku mentor. Baik, mohon izin Bapak Ibu, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Coach Bunda Dery Janggola untuk memandu jalannya ujian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Waludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sahril selaku mentor dari Saudara Romsika, dan yang saya hormati Pak Muhammad Sadli, semangat terus. Kemudian Saudara Romsika ada siap? Siap, Ibu. Ya, oke. Dalam paparan ini hasil kesepakatan saya dengan Pak Penguji. Ini Pak Penguji yang menyarankan, walaupun dia tahu saya ada duka sebenarnya ya. Anda menyampaikan saja judul, kemudian rangkaian kegiatan. Ya. Ya, Baik, dari Ibu. 6 tahap, dari 7 kolom itu saja yang Anda jelaskan sampai terakhir jadwal. Saya persilakan, lebih cepat lebih bagus. Ya. Izin share screen. Ya. Sudah terlihat, Ibu? Bisa Ya, terlihat. langsung buka. Tunggu. Share screen-nya buka. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Fadli, SH MSI, selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Dery Janggola MSI, selaku coach. Yang saya hormati Bapak Sakiwan SPD, selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Awaludin SSTP, selaku host pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Romsika, unit kerja di SD Negeri Karya Agung, instansi pemerintahan Kabupaten Parigi Motong, jabatan ahli pertama guru kelas, nomor daftar hadir 10. Adapun judul rancangan pada aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, judul yang saya angkat adalah peningkatan minat baca siswa melalui pojok literasi pada siswa kelas 6 di SD Negeri Karya Agung. Kondisi langsung pada rancangan. Adapun rencana kegiatan aktualisasi yang saya lakukan ada 5 kegiatan. Kegiatan pertama ada 4 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama adalah konsultasi dengan pimpinan selaku mentor, kemudian output atau hasil persetujuan mentor terkait dengan nilai dasar ASN, akuntabel, loyal, dan kolaboratif. Adapun kontribusi terhadap capaian misi yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai organisasi, menguatkan pada nilai manajemen ASN, akuntabel, loyal, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, berdiskusi dengan teman sejawat, output atau hasil, persamaan persepsi mengenai rencana kegiatan, keterkaitan dengan nilai dasar dengan nilai ASN, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif, kontribusi terhadap pencapaian misi yang ketiga, kemudian penguatan nilai organisasi, menguatkan pada nilai manajemen ASN, akuntabel, loyal, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga, kolaborasi dengan penanggung jawab perpustakaan terkait pelaksanaan gerakan literasi, output atau hasil kesiapan penanggung jawab perpustakaan untuk bekerja sama dalam kegiatan gerakan literasi, kemudian keterkaitan substansi dengan nilai dasar ASN, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif, kontribusi terhadap pencapaian misi yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing, penguatan nilai organisasi, menguatkan pada nilai manajemen ASN, akuntabel, loyal, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat, melakukan kegiatan pretest untuk mengukur keadaan awal, output atau hasil angket, keterkaitan dengan nilai dasar ASN, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif, kontribusi terhadap pencapaian misi yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing,
Penguatan nilai organisasi menguatkan pada nilai manajemen ASN, akuntabel, loyal, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua yaitu membuat pojok baca terkait manajemen dan smart ASN. Tahapan kegiatan yang pertama, merancang pojok baca. Output atau hasil rancangan pojok baca keterkaitan dengan nilai dasar ASN, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kontribusi terhadap pencapaian misi yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai organisasi menguatkan pada nilai manajemen dan smart ASN, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat pojok baca. Output atau hasil alat dan bahan pojok baca keterkaitan dengan substansi nilai dasar ASN, akuntabel, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap pencapaian misi yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai organisasi memberikan penguatan pada nilai manajemen dan smart ASN, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang ketiga, menyiapkan buku-buku literatur, buku pelajaran, dan buku bacaan umum, kurang lebih 10 item buku, dan poster-poster yang akan ditempel di dinding serta perlengkapannya. Output atau hasil tersedianya literatur dan perlengkapan pojok baca, keterkaitan dengan nilai dasar ASN, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu pada pencapaian misi nomor 3, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai organisasi menguatkan pada nilai manajemen dan smart ASN, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang keempat, menata pojok baca agar rapih dan menarik. Output atau hasil pojok baca yang siap untuk digunakan, keterkaitan dengan nilai dasar ASN, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap misi, yaitu pencapaian misi yang ketiga, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan yang menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai organisasi, penguatan nilai manajemen dan smart ASN, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat papan literasi terkait dengan manajemen dan smart ASN. Tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Output atau hasil alat dan bahan tersedia, keterkaitan dengan nilai dasar ASN, akuntabel, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi organisasi, yaitu misi yang ketiga, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai organisasi menguatkan pada nilai manajemen dan smart ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang kedua, membuat papan literasi. Output atau hasil papan literasi keterkaitan dengan nilai dasar ASN, akuntabel, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi, yaitu pencapaian misi nomor 3, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai organisasi memberi penguatan pada nilai manajemen dan smart ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang ketiga, mendampingi siswa menulis data buku yang dibaca pada kartu. Output atau hasil kartu data buku terkaitan dengan nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Kontribusi terhadap pencapaian misi yang ketiga, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai organisasi menguatkan pada nilai manajemen dan smart ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang keempat, membimbing siswa untuk menempelkan kartu data buku pada papan literasi. Output atau hasil kartu data buku pada papan literasi keterkaitan dengan nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Adapun kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu pencapaian misi yang ketiga, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai organisasi memberi penguatan pada nilai manajemen dan smart ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang keempat,
implementasi gerakan literasi terkait dengan manajemen ASN. Tahapan kegiatan yang pertama, mengatur siswa untuk tertib dalam melaksanakan literasi, kegiatan literasi. Output atau hasil siswa tertib, keterkaitan dengan nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu pencapaian misi nomor 3, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing, penguatan nilai organisasi yang memberi penguatan pada nilai manajemen ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang kedua, mendampingi siswa membaca di pojok baca selama 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran. Output atau hasil, siswa membaca dengan sungguh-sungguh, keterkaitan dengan nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 3, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai organisasi, memberi penguatan pada nilai manajemen ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang ketiga, membimbing siswa membuat ringkasan bacaan dari buku yang telah dibaca. Output atau hasil ringkasan bacaan pada kartu ringkasan, keterkaitan dengan nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 3, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai organisasi, memberi penguatan pada nilai manajemen ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang keempat, mengarahkan siswa untuk menempel kartu ringkasan pada papan literasi. Output atau hasil kartu ringkasan tertempel, keterkaitan dengan nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu kontribusi terhadap pencapaian misi nomor 3, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai organisasi, memberi penguatan pada nilai manajemen ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan yang kelima, yaitu evaluasi kegiatan terkait dengan manajemen dan smart ASN. Tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan instrumen evaluasi, output atau hasil instrumen evaluasi berupa angket, keterkaitan dengan nilai dasar ASN, kompeten dan adaptif, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 3, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, dan menggalakkan berdaya saing. Penguatan nilai organisasi, memberi penguatan pada nilai manajemen dan smart ASN, akuntabel, kompeten, adaptif, dan loyal. Tahapan kegiatan yang kedua, melaksanakan evaluasi atau post-test. Kemudian output atau hasil evaluasi siswa. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan loyal. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 3, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai organisasi, memberi penguatan pada nilai manajemen dan smart ASN, akuntabel, kompeten, adaptif, dan loyal. Tahapan kegiatan yang ketiga, menilai hasil kegiatan pada papan literasi. Output atau hasil nilai siswa, keterkaitan dengan nilai dasar ASN, akuntabel, adaptif, dan loyal. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, memberi kontribusi terhadap pencapaian misi nomor 3, memajukan kualitas cakupan layanan pendidikan, dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Penguatan nilai organisasi, memberi penguatan pada nilai manajemen dan smart ASN, akuntabel, kompeten, adaptif, dan loyal. Adapun jadwal tentatif kegiatan aktualisasi, kegiatan pertama perkiraan akan dilakukan pada bulan Mei minggu ketiga. Kegiatan yang kedua, perkiraan bulan Mei minggu keempat. Kegiatan ketiga, perkiraan bulan Mei minggu kelima. Kegiatan keempat, perkiraan bulan Juni minggu pertama. Kemudian kegiatan kelima, perkiraan bulan Juni
minggu kedua. Terima kasih. Mohon saran dan masukan. Bu Rofika, terima kasih. Romsika, ya. Kemudian saya persilakan Pak Mentor, Ibu Mentor untuk memberikan masukan. Pak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang sebenarnya di sekolah kami ini kondisi untuk minat baca itu awalnya sangat kurang sekali. Namun berkat ide Ibu Romsika ini sedikit demi sedikit mengalami perubahan dan peningkatan minat baca siswa. Demikian saja untuk pendapat kami. Oke, ya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah mulai meningkat. Ada titik terang untuk minat bacanya. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Sahrir atas dukungan dan statement pernyataan bahwa sangat mendukung dan sudah ada kemajuan. Itu yang penting, Pak. Tapi tidak hanya sesaat ini, seterusnya ya, sampai seterusnya. Jadi harapan dari jumlah itu sudah harus pindah guru kelas lain lagi, terapkan juga model seperti itu. Model literasi membaca supaya anak-anak senang membaca. Saya persilakan Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibunda Coach kita, Ibu Dery Janggola, mentor kita hari ini Pak Sahrir, selaku dan selanjutnya Ibu Romsika selaku peserta laksar dan evaluator kita Pak Awal serta dari BKPSDM Parigi Motong. Saya melihat paparan dan membaca hasil tulisan dari Ibu Romsika. Saya pikir ini memang tulisannya juga berbasis data, apa yang akan dicapai itu di latar belakang dan manfaat serta penerapan bagaimana melakukan metode isu masalah juga ini sudah baik seperti yang ingin dicapai dari hasil pelatihan ini. Saya hanya ingin langsung saja ya kepada implementasi di sini, bahwa di sini saya melihat seminggu itu implementasi untuk menemani mendampingi siswa meningkatkan minat baca. Nah, apakah nanti dalam seminggu ini itu cukup 15 menit sebelum pelajaran? Nanti apakah ini cukup untuk meningkatkan minat baca dengan hasil yang akan Ibu targetkan yang di latar belakang? Nah, saya melihat kalau memang misalnya dihitung-hitung kurang cukup, ya setengah minggu terakhir itu mungkin bisa sebelum evaluasi. Tapi nanti dicoba dulu ya, karena seminggu minat baca ini kan. Tapi saya paham ini akan dilakukan terus-menerus. Tapi kan ini cuma hanya aktualisasi sebulan. Nah, tapi kan kita harapkan sebulan ini ada sedikit gerakan, tidak signifikan misalnya dari tadi 5 langsung naik 7 atau 6, perlu apa-apa. 5,5 pun sebulan dilaksanakan itu sangat baik. Tapi kita kan ingin mengejar itu. Ya, Bu Romsika, bisa dipahami? Bisa Pak, siap. Oke. Selanjutnya tadi ada di ini mendesain, merapikan dan supaya pojok baca menarik. Saya pikir nanti saya juga berikan masukan selain itu ada desain gambar-gambar yang ditaruh atau berupa tulisan. Misalnya membaca itu adalah pintu dunia atau seperti apa. Silakan buat pakai bahasa daerah juga boleh, kearifan lokal untuk menarik anak-anak membaca. Oke. Satu lagi, karena ini Ibu Guru, satu pertanyaan bahwa tentang sikap yang perlu diambil. Jadi ada beberapa karakter, saya mencoba tadi, seperti guru sebelumnya, tentang sifat sabar dan ikhlas. Jika saya menaruh skor 1 sangat tinggi, sedang, rendah, Ibu pilih yang mana gitu? Sebagai guru. Sebagai guru, sabar dan ikhlas, apalagi guru SD itu harus tinggi, Pak. Ya, tadi ada 1 sangat tinggi, ada tinggi. Berarti cuma tinggi atau sangat tinggi? Ya, karena berakhlak ini dan itu dibutuhkan setelah itu, apalagi seorang guru. Tapi ini juga nanti akan diaktualisasikan, dan ditanamkan
Jadi selanjutnya adalah Ibu bekerja. Mungkin itu dari kami, Ibu Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam, terima kasih Pak Fadli atas masukan dan sarannya. Jadi waktu pembelajaran itu belajar membaca apa cukup 15 menit. Tolong dipikirkan ya, tapi uji coba aja dulu. Nanti kalau memang bisa bertambah tidak apa-apa. Kemudian berikan gambar-gambar yang menarik supaya orang menggunakan apa namanya pojok baca itu betul-betul ya, literasinya itu bahan bacaan itu banyak. Tadinya kan saya tanya sama Anda, literasi bahan bacaan apa? Ya, apakah hanya khusus untuk semua pembelajaran ataukah hanya terbatas sampai 15 menit? Saya pernah tanya Anda ya, Ibu Rofika. Iya, betul. Iya. Nah, itu. Nah, jadi makanya harus dipersiapkan. Kemudian ada tambahan inovasi baru dalam rangka Smart ASN, jadi tidak hanya manajemen ASN saja untuk peningkatan pelayanan, kepuasan murid, tapi juga ada gambar-gambar yang menunjukkan bahwa Anda memahami ya untuk bisa minat baca itu. Ya. Di televisi saja banyak kartun Upin Ipin. Ya, jadi seperti itu. Bikin inovasi yang menarik untuk bisa mereka mau baca. Gambar buah juga boleh, seperti apa yang dia tahu baca, mungkin dia tahu enggak tahu pir apa gitu, buah-buah itu seperti banyak ya alat peraga yang bisa Anda pakai. Saya kira cukup. Terima kasih Pak Syahrir atas kehadirannya dan mohon dukung terus Saudara Romsika ini bahwa seterusnya ya, jadi minat baca bukan hanya di kelas itu tapi seluruh kelas itu mau meningkatkan minat baca. Dan ini saya kira Pak Syahrir akan menuntun terus. Dan dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan Saudara Romsika saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Riri Janggola selaku coach merangkap sebagai moderator pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan juga kepada Pak Muhammad Fadli selaku penguji. Terima kasih Pak Syahril telah menyempatkan waktunya mendampingi Ibu Romsika, memberikan penguatan dan masukan. Baik, mohon izin Pak Mentor, Pak Syahril dan Ibu Romsika, saya kembalikan lagi ke main session ya Bapak Ibu.